Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan ridha Allah dan berkah Allah senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis nomor 20 halaman 33, nomor 20 halaman 33, dan alhamdulillah hampir separuh dari kumpulan hadis arba'in yang berjumlah 42 hadis itu, hampir separuh kita sudah mengkajinya gitu ya. Di hadis arba'in yang ke-20 ini An Ibni Mas'udin ya, dari Ibnu Mas'ud ya. Ini merupakan kunyah gitu ya, merupakan panggilan atau merupakan apa ya, semacam ya, kunyah itu panggilan, laqab lah, landian kalau dalam bahasa kita itu. Namanya itu yaitu Uqbah bin Amir al-Ansori al-Badri. Nama aslinya itu Uqbah bin Amir. Beliau adalah orang Ansor. Kan sahabat Nabi itu secara garis besar ada dua, Pak. Ada sahabat Nabi dari kalangan al-Muhajirin, itu sahabat Nabi yang tinggal di kota Mekah lalu berhijrah ke Madinah. Nah, itu adalah Al-Muhajirin. Masjid Al-Muhajirin ini kalau dilihat dari namanya dikatakan Al-Muhajirin itu karena rata-rata yang tinggal di GBI itu adalah orang-orang pendatang, orang-orang yang hijrah dari berbagai daerah ke GBI, tentu dengan berbagai macam motif dan tujuan, dengan berbagai macam latar belakang. Yang kedua ada sahabat Nabi yang disebut Ansor. Nah, orang-orang Ansor itu adalah orang-orang yang tinggal di Madinah gitu. Disebut Ansor itu karena mereka menolong, membantu orang-orang Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Uqbah bin Amir atau yang dipanggil Ibnu Mas'ud ini adalah orang Ansor. Di sini disebut Al-Badri. Nah, para ulama mengatakan disebut Al-Badri bukan disebabkan beliau pernah ikut perang Badar, bukan. Jadi ada yang disebut diberi gelar Al-Badri itu karena pernah ikut perang Badar gitu. Kalau beliau ini disebut Al-Badri itu lebih disebabkan karena beliau hijrah gitu ya. Hijrah ke suatu tempat yang mendekati Badar itu. Badar itu kan nama sebuah tempat itu Pak ya. Jadi beliau hijrah dan masih di wilayah ini Pak, wilayah Madinah juga. Ini kalau baca biografinya
beliau ini pernah diangkat menjadi salah seorang gubernur di kota Kufah gitu, di Kufah. Jadi salah seorang gubernur di Kufah. Di Ibnu Mas'udin Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Qala berkata, Ibnu Mas'ud ini berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini sahih riwayat Al-Imam Bukhari melalui jalur periwayatan seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri. Nah, apa sabda Rasulullah ini? Inna sesungguhnya. Ini harfu taukid nih Pak. Sebuah huruf yang memiliki fungsi penekanan. Sebuah huruf yang memiliki fungsi untuk memberikan sebuah perhatian yang serius gitu Pak. Sebuah perhatian yang besar. Jadi kita yang membaca, yang mendengar, yang mengkaji hadis ini itu harus memiliki sebuah keyakinan dalam diri kita bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini merupakan sebuah persoalan penting gitu. Sebuah persoalan penting, persoalan besar yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Makanya pakai inna di sini. Mimma asalnya itu min plus ma gitu Pak. Ada nunnya asalnya itu mim nun mim min ma. Lalu nunnya dihadaf gitu. Dihilangkan. Diganti dengan tasdid jadi mimma. Makanya membacanya itu harus didengungkan mimma gitu. Min dari ma apa gitu Pak. Jadi kalau dipecah artinya begitu. Min dari ma apa atau di antara apa. Sesungguhnya di antara apa. Berarti kan kalau di antara itu tidak menunjukkan semuanya. Tapi menunjukkan salah satunya atau sebagiannya atau sebagian kecilnya. Di sesungguhnya di antara apa adroka diketahui annasu oleh manusia atau dikenal oleh manusia sampai berita informasinya kepada kita manusia khususnya hari ini min kalami dari sebagian perkataan. Min itu harfu tab'id itu Pak. Di satu sisi min itu harfu jar gitu. Makanya kalaminya mimnya dikasroh karena ada min itu. Di sisi lain min itu harfu tab'id menunjukkan sebagian. Sehingga sering diartikan di antara kayak tadilah atau dari. Min kalamin nubuwah dari perkataan an-nubuwah kenabian al-ula yang terdahulu gitu. Atau yang pertama gitu. Dari perkataan para nabi, para rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini gitu. Mulai Nabi Adam ya, kemudian kesininya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya, dan lain sebagainya. Nah itu
Di antara perkataan yang sampai beritanya, informasinya kepada kita, lalu dipertegas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, itu adalah dalam tastahi pasna masyita gitu kan. Jadi begini Pak nih, ada sebuah kaidah ya, yang dirumuskan oleh para ulama ya. Itu yang disebut dengan syar'u man qablana gitu. Ini penting kaidah ini Pak nih. Syar'u man qablana. Syariat orang-orang sebelum kita gitu, yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Jadi mereka punya syariat Pak. Jadi ada syariatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman dan yang lainnya. Pokoknya syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi terdahulu lalu dipraktekkan oleh orang-orang sebelum kita. Nah, terhadap syariat sebelum kita itu, kita umatnya Nabi Muhammad itu menyikapinya dengan 3 hal Pak. 3 cara menyikapi syariat sebelum kita. Pertama, ada syariat orang-orang sebelum kita itu yang mana kita diperintahkan untuk mengikutinya, diperintahkan untuk melaksanakannya gitu. Walaupun ada penyempurnaan Pak. Seperti syariat saum itu Pak. Sebentar lagi insya Allah kita memasuki bulan Ramadan. Nah, syariat ibadah puasa itu adalah syariat para nabi dan rasul orang-orang sebelum kita. Gini di ayat Al-Qur'an, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu ada kata-kata qablu ya, seperti diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi syariat orang-orang terdahulu, umat terdahulu yang kemudian kita pun diperintahkan untuk mengikutinya. Yang kedua, ada syariat orang-orang terdahulu yang kemudian oleh Nabi Muhammad ditolak atau tidak dipraktekkan. Tidak banyak Pak, tapi ada gitu. Kenapa tidak banyak kan gitu tak? Itu kan dalam hadis dikatakan bahwa para nabi itu abna'u allat. Abna'u allat itu begini. Para nabi itu diilustrasikan bagaikan anak-anak, bapaknya satu tapi ibunya banyak gitu Pak. Gitu Pak. Bapaknya satu tapi lahir dari rahim ibu yang berbeda-beda. Maksudnya begini nih, secara prinsip ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu sama itu Pak. Sama-sama mengajak manusia mengesahkan Allah. Jadi kalau ada nabi dan rasul yang diklaim atau dituduh oleh para pengikutnya, para penganutnya tidak mengesahkan Allah, itu bohong gitu Pak. Bohong. Klaimnya itu keliru. Seluruh nabi dan rasul itu mengajak manusia mengesahkan Allah. Cuman ada beberapa syariat yang dibawa oleh mereka, dipraktekkan oleh mereka, enggak banyak, itu berbeda atau tidak diterapkan oleh Nabi Muhammad. Seperti nih, dulu Nabi Adam, di zaman Nabi Adam
masih diperbolehkan menikah antara adik dan kakak gitu Pak. Kembarannya Qabil menikah dengan kembarannya Habil, sama-sama anak Nabi Adam kan gitu Pak. Maka oleh Nabi Muhammad dihapus itu Pak, dihapus. Kenapa dulu dibolehkan? Kan dulu belum ada naonnya, baru satu kan, orang tuanya baru satu, Nabi Adam dan Hawa gitu. Kalau tidak dibolehkan bagaimana bisa berkembang manusia gitu. Kan salah satu tujuan dari pernikahan itu untuk melestarikan kehidupan manusia. Dihapus tuh oleh Nabi Muhammad itu. Atau dulu di zaman nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, ghanimah itu dilarang. Ghanimah itu harta rampasan perang gitu Pak. Dilarang para nabi dan rasul terdahulu mengambil harta rampasan perang. Di zaman Nabi Muhammad diperbolehkan. Syariat Nabi Muhammad memperbolehkan. Nah itu Pak. Berarti kan syariat terdahulu tapi tidak digunakan lagi, tidak dipraktekkan lagi. Kemudian yang ketiga, ada syariat terdahulu itu didiamkan Pak. Tidak ada perintah untuk melakukan, tidak ada juga larangan untuk meninggalkan itu. Tidak ada perintah untuk melakukan, tidak ada perintah untuk meninggalkan. Nah biasanya untuk poin yang ketiga ini, di antara umat Islam sering terjadi perbedaan pendapat gitu Pak. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena Nabi tidak dengan tegas memerintahkan untuk mengikuti atau memerintahkan untuk meninggalkan gitu Pak. Makanya sering terjadi perbedaan pendapat. Nah ini nih sabda Nabi di dalam hadis ini adalah sebuah sabda Nabi yang menginformasikan tentang syariat-syariat para nabi terdahulu yang kemudian sampai kepada kita umat Nabi Muhammad, bahkan dipertegas oleh Nabi Muhammad, yaitu tentang rasa malu Pak. Tentang rasa malu. Nah ini kan menunjukkan adanya sebuah kesepakatan Pak. Adanya sebuah kesepakatan bahwa dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, kita ini manusia harus menjaga rasa malu. Nah ajaran-ajaran seperti ini Pak yang harus dilestarikan itu Pak. Karena tidak ada perbedaan pendapat, jangankan di kalangan para ulama, di kalangan para nabi saja tidak ada beda pendapat Pak. Kayak iktikaf itu Pak, iktikaf itu syariat para nabi dan rasul terdahulu, lalu diteruskan oleh Nabi Muhammad itu Pak. Makanya harus serius kita itu mengikuti iktikaf itu di bulan Ramadan itu. Itu syariat Nabi terdahulu lalu dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad. Haji itu Pak, haji syariat Nabi terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad haji sudah ada gitu Pak. Kurban itu syariat Nabi terdahulu, sebelum Nabi Muhammad sudah ada kurban. Nah syariat-syariat seperti itu yang harus mendapatkan perhatian yang sangat serius gitu. Karena bukan hanya diperintahkan kepada Nabi Muhammad, tapi diperintahkan juga kepada umat-umat terdahulu. Nah cuman biasanya di kalangan umat Islam ada beberapa syariat terdahulu yang kemudian dipertegas oleh Nabi Muhammad itu kurang mendapatkan perhatian yang serius. Apa isi sabda Nabi itu tentang informasi syariat Nabi terdahulu itu? Idza apabila
lam tastahi, lam tidak, tastahi kamu merasa malu. Itu. Jika kamu tidak merasa malu, fasna maka berbuatlah masyita, sesuai dengan kemauanmu. Nan padha wae dhewe wae gitu. Jika kamu tidak merasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu, semau dewe. Nah itu kalau orang Jawa itu semau dewe. Nah ini para ulama mengatakan begini. Satu, nah, ini merupakan sebuah perintah gitu. Satu, ini merupakan sebuah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita itu harus melakukan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang mana apabila ucapan dan perbuatan itu tidak akan menimbulkan hal-hal yang memalukan bagi kita gitu Pak. Itu perintahnya Pak ya. Kita harus mengucapkan perkataan, melakukan perbuatan manakala ucapan dan perbuatan itu tidak akan menimbulkan rasa malu bagi kita. Manakala ucapan dan perbuatan teh moal ngerakeun gitu Pak. Moal ngerakeun. Bagaimana ucapan dan perbuatan yang tidak menimbulkan rasa malu atau yang tidak memalukan itu? Ketika kita itu melakukan hal-hal yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan itu. Jadi jangan ragu gitu Pak. Jangan ragu dan jangan malu-malu ketika kita mengucapkan dan melakukan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Kan sok aya orang tanya, sok aya orang teh lamun melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang benar dan baik itu malu. Nah itu. Padahal itu tidak memalukan. Nah itu. Maka diperintahkan oleh Rasulullah, berbuatlah sesukamu gitu. Kalau perkataan dan perbuatan itu tidak akan berdampak memalukan bagi dirimu. Aya orang teh geuning, kita asup kana surga era cenah gitu. Kita kana surga era gitu. Aya kitu orang nu suruh kana surga era banyak, Pak. Suruh salat berjamaah era cenah gitu. Berarti kan era kana surga itu teh. Suruh ngaji malu cenah gitu. Suruh naon deui? Suruh poligami malu. Sigana moal aya lalaki disuruh poligami ku pamajikanna ke heula hayu. Atau suruh zakat malu. Terutama nih kalau kaum perempuan suruh pakai jilbab malu gitu. Nah, padahal itu kan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, mestinya tidak perlu malu-malu gitu Pak. Untuk sesuatu yang benar, yang baik, Rasulullah perintahkan lakukan, jangan ragu, jangan keheula gitu, jangan nanti dulu, jangan gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tastahi pastamasita ini itu merupakan larangan, Pak. Merupakan ancaman. Kalau yang tadi pertama perintah, yang kedua merupakan larangan, ancaman. Atau sederhananya sindiran gitu.
Kayak beginilah, ada seorang anak kita tara gawe gitu ya, gawe tara gitu, diajar tara gitu. Ngan gawe nate diu dahar gitu. Lalu kata anaknya itu kepada ayah ibunya, "Pah, mah mau makan," gitu. Ya makan aja, makan gitu. Itu kan sebetulnya bukan nyuruh makan, bukan, menyindir gitu Pak, menyindir. Jadi kalau dibahasakan begini, kamu itu kalau masalah makan nggak usah disuruh gitu, kan dari tadi juga makan terus gitu Pak. Nah itu kan sebetulnya bukan memerintah tapi menyindir. Nah sabda Rasulullah pun begitu, jika kamu tidak merasa malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Ayat era mah karena gitu gini Pak. Di kita suka ada bilang begitu. Boleh enggak Bapak teh saya main ke diskotik gitu. Nyasok wae ayat era mah gitu Pak. Boleh enggak saya datang ke dukun gitu. Nyasok wae ayat era mah. Nah kayak gitu Pak lah. Jadi kalimat Rasulullah ini nih, sabda Rasulullah itu yang kedua itu sebetulnya larangan. Larangan untuk melakukan hal-hal yang membuat diri kita itu dipermalukan oleh Allah dan dipermalukan oleh manusia. Jadi jangan melakukan hal-hal yang bisa menjadikan diri kita malu di hadapan Allah dan malu di hadapan manusia. Nah bahkan nih Pak nih, para ulama mengatakan begini, sifat malu itu Pak ada dua. Pertama ada sifat malu itu yang kudrati. Yang kedua ada sifat malu yang ikhtiari. Jadi ada sifat malu yang pertama kudrati, bawaan Pak, bawaan. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini itu dianugerahi oleh Allah sifat malu. Itu nikmat itu Pak, nikmat. Coba anak kecil Pak, anak kecil nih. Anak katakanlah usia 4 tahun lah atau 3 tahun. Kan mereka belum sekolah, belum ngaji, kan gitu tuh Pak. Belum sekolah, belum ngaji. Tapi lamun tataranjang di luar Pak, pamannya nih lagi main di depan rumah, hujan-hujanan, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Lalu ada sekelompok orang lewat, dia masuk ke dalam Pak. Kenapa? Malu dia, karena dia nggak pakai baju, nggak pakai celana. Padahal dia belum pernah sekolah, belum pernah ngaji gitu. Nah itu adalah malu, bawaan itu, kudrati. Dan banyak orang itu yang terpelihara malu bawaannya itu sampai dewasa. Gitu. Bagus itu Pak, harus dipelihara. Jadi malu bawaannya itu terpelihara sampai dewasa. Sehingga ketika mau berbuat aurat Pak, aurat itu kan sesuatu yang aib yang harus ditutupi, jangan diperlihatkan. Makanya aurat diperintahkan untuk ditutup, menutup aurat Pak. Yang namanya aurat itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya fisik Pak. Itu bagian dari aurat saja. Aurat perempuan umpamanya nih rambut itu salah satunya. Itu fisik itu Pak. Aurat yang sifatnya fisik. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut itu fisik. Ada aurat-aurat yang sifatnya non fisik. Umpamanya orang mencuri itu aurat. Ada orang umpamanya
ngabohong teh aurat eta Pak, aurat, makanya harus ditinggalkan. Nah jadi banyak aurat-aurat yang secara maknawi yang barangkali belum disadari, belum dipahami oleh kebanyakan manusia. Jadi pertama adalah ada rasa malu yang sifatnya kudrati, bawaan sejak lahir. Ini banyak Pak orang anak muda, remaja, kolot gitunya. Karena dijaga rasa malunya, malu bawaan tadi. Bagaimana menjaganya? Dijaganya itu oleh orang tuanya gitu. Jadi kalau mau berbuat salah, jangan begitu. Izin. Prinsip ayah, izin. Tong sok kituan. Era aku batur. Kan gitu Pak. Itu menjaga malu. Dididik di sekolah, dididik di pesantren, itu dalam rangka menjaga rasa malu Pak. Jadi rasa malunya dipelihara. Jadi dipeliharanya rasa malu itu dengan ilmu, dengan pendidikan, dengan nasihat-nasihat, dengan teguran-teguran. Makanya kolot baheula mah biasanya rasa malunya tinggi Pak, karena sering ditegur oleh orang tuanya, sering ditegur oleh gurunya, oleh ustadznya, tinggi rasa malunya. Kan zaman sekarang seolah-olah pendidikan itu ingin menghilangkan rasa malu gitu Pak. Budak teh tong rementing ditegur cenah. Akhirnya rasa malunya sedikit Pak, sedikit. Makanya dikarenakan rasa malunya sedikit, ketika mau berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, rasa malunya sudah tidak ada Pak. Sudah tidak ada. Disinilah pentingnya pendidikan, pentingnya pergaulan gitu Pak. Jadi kenapa Rasulullah itu banyak memberikan arahan, kalau mau cari istri kan pilih salah satunya agamanya. Kenapa? Biar nanti istri itu bisa menjaga rasa malu anaknya, kan gitu Pak. Kalau mau cari rumah, beli rumah, pilih tetangganya, kan gitu Pak. Biar nanti tetangga itu bisa menjaga rasa malu keluarga kita. Kalau mau pilih pemimpin, pilih agamanya. Biar nanti pemimpin itu bisa mempertahankan rasa malu rakyatnya, nah gitu Pak. Kalau mau memilih teman perjalanan, gini, ar-rafiq qabla safar itu. Pilih dulu sahabat sebelum melakukan perjalanan, biar nanti sahabat perjalanan kita itu bisa memelihara rasa malu kita itu. Kan hal seperti ini perlu dipelajari Pak. Disinilah pentingnya thalabul ilmi itu. Jadi yang pertama adalah malu kudrati, bawaan. Ini harus dijaga ini Pak. Nikmat. Fitrah ya. Salah satu fitrah manusia itu dibekali oleh Allah rasa malu. Yang kedua, ada malu itu yang sifatnya ikhtiari, diusahakan, diupayakan, diikhtiarkan. Mungkin Pak nih, mungkin seorang anak itu dari kecil memang sudah dibekali oleh Allah itu rasa malu. Tapi karena kemudian orang tuanya tidak memelihara rasa malu anaknya, pergaulannya menggerus rasa malu anaknya, atau barangkali anaknya jarang dinasehatin, diberikan nasihat, sehingga rasa malunya itu menipis. Sampai rasa malunya itu hilang. Kan loba ieu apa jalma itu nu rasa malunya hilang. Urat malunya istilahnya itu putus itu Pak. Makanya kudu bikin perusahaan tailor,
penjahit menyambungkan urat malu itu penting itu tuh. Banyak orang-orang yang urat malunya putus harus disambungkan. Orang korupsi akhirnya malah tersenyum geuning Pak. Korupsi tersenyum. Berarti kan urat malunya putus itu Pak. Orang berzina gitu meni bangga geuning. Diwawancara geuning, dipoto gitu ya. Karena berzinahnya dengan seorang selebritis Hollywood meureun Pak. Kan begitu. Orang melakukan kecurangan dipoto mah. Nah, itu kan sebetulnya urat malu putus itu, Pak. Urat malu putus. Nah, orang-orang seperti itu bisa diikhtiarkan untuk tumbuh kembali rasa malunya. Bagaimana diikhtiarkannya? Bawa Pak ke majelis taklim gitu Pak. Biar di majelis taklim itu rasa malu yang hampir hilang itu tumbuh kembali. Rasa malu yang hampir mati itu hidup kembali. Gaul dengan orang-orang yang soleh gitu Pak. Orang-orang yang jujur, nanti rasa malunya bangkit kembali. Loh sekarang ini Pak nih kita terus terang aja. Kita itu sekarang itu miskin dengan rasa malu itu, miskin sekali. Sehingga saking miskinnya dengan rasa malu banyak orang itu melakukan kemaksiatan. Banyak melakukan kecurangan tanpa ditutup-tutupi gitu. Dalam berbagai hal. Banyak pedagang yang sudah tidak merasa malu lagi ketika mengurangi takaran. Geuning aya istilahna ayeuna mah neangan duit haram wae hese komo nu halal. Nah, aya istilah gitu. Banyak para pendidik ya yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Umpamanya melakukan suap menyuap gitu. Banyak para penguasa yang sudah tidak malu lagi melanggar aturan-aturan. Banyak orang yang mestinya harus memberikan contoh gitu. Ayeuna mah geuning kadang diberitakan KPK pemberantas korupsi malah korupsi. Nah, itu kan sok bingung mikirannya. Sebuah lembaga yang diciptakan untuk memberantas korupsi malah korupsi. Berarti kan rasa malunya itu sudah tipis sekali itu, tipis. Nah, jadi orang-orang yang tadi rasa malunya itu sudah hilang, tergerus, itu bisa subur kembali, bisa tumbuh kembali, yaitu diikhtiarkan Pak. Diikhtiarkan dengan jalan diberikan ilmu, dibawa ke majelis taklim, gaul dengan orang-orang soleh. Lamun bisa mah, lamun lalaki kawin deui jeung pamajikan nu solihah gitu Pak. Sugan ku pamajikan nanti kawarnaan, jadi tumbuh kembali rasa maluna. Dan yang namanya malu itu ada yang positif Pak, ada malu yang negatif. Walaupun pada dasarnya yang namanya malu itu asalnya itu positif. Bagaimana malu yang positif? Ya, malu ketika seseorang itu pertama malu kepada Allah ketika berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, malu untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang buruk itu malu yang positif. Ada malu yang negatif. Malu yang negatif itu yang tadi disuruh berjilbab malu, disuruh baca Al-Quran malu, atau disuruh pakai baju yang islami malu.
disuruh umroh isin abi mah seueur keneh dosa. Nah gitu tak, itu malu yang negatif, itu malu yang negatif. Nah ikhwan fillah arsadakumullah, ini kalimatnya nih simple nih, idza lam tastahi fasnama syi'ta. Itu tentu nih di antara sekian sifat malu itu kan, kalau dikaitkan objeknya nih Pak, sasaran dari malu itu dua. Satu adalah malu kepada Allah, dua malu kepada manusia. Dua-duanya penting dijaga, dipelihara Pak. Cuman kalau ditanya mana skala prioritas, pertama adalah malu kepada Allah dulu. Jadi kalau orang malu kepada Allah, maka dia akan malu juga kepada sesama manusia. Dalam arti begini nih, kalau orang itu malu kepada Allah, dia malu meninggalkan perintah Allah, dia malu menerjang larangan Allah, maka nanti kepada manusia pun dia akan malu, sekalipun manusia tidak tahu Pak. Ketika umpamanya nih akan berbuat curang kepada orang lain, sekalipun manusia tidak tahu, dan kalau tahu akan dipermalukan oleh manusia, kalau orang itu sudah malu kepada Allah tidak akan berbuat curang Pak. Sekalipun manusia tidak tahu, karena dia yakin bahwa Allah itu maha tahu. Innallaha sami'um basir. Nah itu, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nah makanya disinilah Pak pentingnya seorang pendidik, seorang guru, seorang ustaz, orang tua itu mulai berbenah diri bagaimana mendidik anaknya, mencari pendidikan buat anaknya yang kira-kira bisa menumbuhkan rasa malu. Penting zaman sekarang itu. Jadi kalau hanya kecerdasan intelektual itu sudah biasa Pak. Di mana-mana juga yang namanya pendidikan itu mencerdaskan intelektual. Tapi cobalah cari pendidikan yang bisa membangun kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional anak-anak kita itu. Salah satunya adalah mencerdaskan rasa malu. Nah barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.